Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Al-ayah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah. Di sore hari ini kita bertemu yang dimana pada hari ini alhamdulillah cerah, tidak seperti Jumat-Jumat sebelumnya yang dingin. Semoga tentunya kehadiran kita di masjid yang tercinta ini akan mendatangkan rahmat Allah serta hidayahnya, serta senantiasa terus bersemangat di dalam majelis ilmu yang ini merupakan bekal kita untuk menghadapi yang namanya kematian. Kenapa hari ini temanya seputar kematian? Berkenaan dengan guru kita semua ya. Guru sekaligus juga orang yang senantiasa berkontribusi untuk dakwah sunnah, Al-Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawaz rahimahullah. Meninggal dunia kemarin jam 1:30. Dan tentunya sekarang dimakamkan kalau nggak salah di Bogor ya. Tentu ikhwatu fillah, sebuah hal yang tidak kita sukai ya, ketika ulama kita ya satu persatu Allah cabut nyawanya. Namun inilah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala yang dimana sudah menjadi takdir yang dicatatkan di Lauh Al-Mahfuz yang pada hari sekian, tanggal sekian, ya, jam sekian itu akan meninggal ya. Dan itu tidak bisa dipajukan maupun diakhirkan ya. Itu ya. Itulah sudah menjadi takdir. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, inna lillahi ma akhada walahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalim musamma fal tasbir wal tahtasib. Sesungguhnya hak Allah untuk mengambil dan memberi. Segala sesuatu di sisinya
dipatasi oleh yang namanya ajal yang ditentukan. Bersabarlah dan carilah pahala dari Allah. Jadi ini semua sudah ketetapan Allah. Ulama kita meninggal sudah ketetapan Allah, sudah takdirnya. Yang tentunya tugas kita apa dalam hadis ini? Fal tasbir. Yang pertama bersabar. Kemudian wal tasib. Yang kedua, carilah ridho Allah, cari pahala. Ya. Itulah tugas kita. Dan senantiasa kita doakan beliau ya. Dengan doa yang biasa ya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya, itu sudah hafal ya. Tentu saat ini pula bagaimana tersebut masih ya kebaikan-kebaikan beliau ya. Bagaimana kontribusi beliau untuk dakwah sunnah ya. Ikhwatu fillah, tentunya ini luar biasa. Beliau menyampaikan akidah dari Al-Quran dan Sunnah. Yang tentunya ini merupakan kontribusi yang luar biasa. Dan bukan hanya bagaimana ya kita mengenalnya secara pengetahuan, tapi bagaimana termasuk ya perempuan yang ya syar'i ya pakaiannya gitu ya. Pakaiannya syar'i, berjilbab dengan syar'i ya. Itu juga merupakan kontribusi dakwah beliau ya. Kemudian juga kita benar-benar menguatkan pelajaran Al-Quran yang tentu senantiasa dipahami dengan hadis. Itu juga kontribusi dakwah beliau. Tak terlepas semua ulama itu berkontribusi ya untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin tentunya. Gitu. Kumaha adat? Pasti kan ayat catatan. Ayat catatanna pasti ada pula goresan tangan beliau gitu ya. Aya rekaman-rekamanna gitu ya. Aya daftar-daftar pelajaran-pelajaranna gitu. Pasti kadinya gitu ya. Itu kontribusi yang luar biasa dari para ulama. Termasuk beliau ya. Karenanya kita itu dalam riwayat An-Nasa'i bahwa sebutkan ya bi khairin, kebaikan-kebaikannya. Itulah yang kita sebutkan, yakni kebaikan-kebaikan. Sana sagorengan-kagorengan tunya. Kumaha gitunya, misalnya ayanu kematiannya itu menyisakan utang gitunya, utang naseur gitulah di mana-mana gitunya. Ya bicarakan pada ahli warisna gitunya gitu. Ya. Bicarakan pada ahli waris, sanes diomong-omong gitunya. Nah itu ya. Atau kematiannya itu menyisakan sebuah tebusan misalnya. Ya yang harus ditebus ya. Yaitu bicarakan dan ahli waris ya. Ada harus yang senantiasa diganti gitu ya gitu. Ya tinggal dibicarakan, bukan diomong-omong ya. Ada kezaliman misalnya. Ya kezaliman
maafkan ya gitu, maafkan ya, kezaliman ketika misalnya masih hidup tuh ya gitu. Jangan sampai menyebutkan kejelekan-kejelekan tuh ya. Tentu inilah yang dialamatkan oleh Rasulullah agar kita tentu ya di mana terus bisa mewariskan kebaikan-kebaikannya dan itu senantiasa membuktikan keimanan kita. Tentunya itulah harapan di mana Imam Al-Ghazali ya mengutip perkataan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya jika satu ulama wafat maka ada sebuah lubang dalam Islam yang tidak bisa ditambal kecuali oleh generasi penerusnya yang ia meneruskan kebaikan-kebaikannya. Itulah yang dikatakan dalam Ihya Ulumuddin. Ya. Jadi kita itu di antara ikhwah sekalian ya harus jadi penambal-penambalnya ya. Penambal-penambal yang nantinya meneruskan kebaikan-kebaikan itu ya gitu. Tentunya ketika kita dilahirkan ya itu pula diharapkan oleh orang tua kita bahwa ini anak pastinya tuh ya bisa jadi meneruskan apa yang diwariskan oleh orang tuanya. Kalau orang tuanya mengajarkan kebaikan-kebaikan, anaknya pula akan mengajarkan kebaikan-kebaikan. Ini diharapkan tuh ya gitu. Jangan menjadi anak itu malah petaka, artinya musibah gitunya. Artinya musibah. Dia omong-omong, ya budak saha gitunya gitu. Ya budak saha gitunya. Nah itu. Ya. Sehingga ini tentunya menyadarkan ikhwatu fillah kalau kita meninggal saat itu apa yang nantinya kita sudah ajarkan pada generasi kita, pada keturunan kita apa gitu ya. Ketika Nabi Yakub ya alaihissalam mau meninggal ya. Itu bertanya ya kepada anak-anaknya tentang siapa nantinya ta'buduna mim ba'di yang akan kalian sembah setelah tiada aku gitu ya. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ya. Ilaha wahida. Nah itu. Kata keturunannya apa? Kami akan menyembah ilah yang disembah oleh Ibrahim, Ismail dan Ishak ya, yaitu ilaha wahida, ilah yang esa, Allah yang maha esa. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami termasuk orang-orang yang muslim ya.
termasuk orang-orang yang Islam. Nah, itulah hendaknya kita tentu mengajarkan kebaikan-kebaikan itu kepada keturunan-keturunan kita, ya. Nah, itu. Dan banyak sekali bagaimana pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kematian, yang dimana tentu bahwasanya apa yang beliau pesankan termasuk di dalam rumah tangga, ya gitu. Saya masih ingat ketika pesan beliau, ya, rumah tangga ini sumber ujian, ya gitu. Engkau cekcok dengan pasanganmu itu pastilah di dalam rumah tangga itu, ya itu pasti ada cekcok lah, pasti ada perbedaan, ya. Entah di awal itu ada perbedaan karakter, nanti ada perbedaan tentang prinsip, perbedaan dan terus menerusnya perbedaan, dan pasti itu akan cekcok, ya. Sampai kapan? Nanti kalau kamu nggak mau cekcok dengan pasanganmu, ya itu di surga, gitu ya. Segera kita itu pasti, ya cekcok ini bukan artinya arahnya kepada perceraian, bukan, ya. Cekcok ini masalahnya itu adalah perdebatan, ya, perdebatan perbedaan antara pasangan, cuma jelas, cuma wajar-wajar saja, ya. Wajar itu mah pasti ada saja, gitu ya. Yang namanya itu, ya gitu. Dan nanti selesainya kapan? Atau nanti kapan damainya? Nah, damai ketika di akhirat mah, di surga mah damai, gitu ya. Tidak ada yang namanya perdebatan, tidak ada yang namanya cekcok, ya gitu. Sudah di kita pasti ada, ya, cekcok secara ekonomi, secara pendidikan, gitu ya. Nah, pendidikan jauh gitunya, ya SMA, ya S2 gitu misalnya, gitunya. Nah, itu pastilah ayo gitulah, gitunya. Dan itu terus berjalan, tuh, ya gitu. Ada yang juga misalnya perbedaan pendapat, ya. Ya itu mah wajar yang namanya perbedaan pendapat, tuh, ya. Nah, itu. Asal bagaimana arahnya, tentu arah pada kebaikan-kebaikan, ya gitu. Itu luar biasa pesan beliau, ya, yang pernah beliau alamatkan tuh di media, ya, luar biasa, ya. Beliau pernah mengajarkannya seputar rumah tangga ini. Oh, masya Allah, berarti memang itulah sumbernya, ya, tambahnya ujian lah, gitu ya gitu. Karena moga pasangan, tanya pasti ada ujian-ujian lah, gitunya, pasti, ya gitu. Ya ada saja, gitu ya gitu. Entah ya belum karuniai anak atau belum mendapatkan kekayaan dan sebagainya, itu juga, ya, jadi sebuah hal yang pasti jelas, tuh, ya gitu. Dan nanti di surga tidak akan terjadi lagi, ya. Mudah-mudahan nanti itu kan perdebatan itu, permasalahan itu, ya tentunya sehingga dengan solusi-solusinya itu kan bisa saling tolong menolong juga nanti di mana, di akhirat, ya gitu. Ya masalahnya kita apa yang kita ajarkan, bisakah nantinya anak kita atau pasangan kita menolong kita di akhirat? Nah itu, ya gitu. Masalahnya apa gitu yang diajarkan, ya gitu. Apa yang kita sampaikan. Nah itu. Ikhwatu fillah, dan tentunya bagi ulama itu, ya, yang namanya kematian luar biasa itu, ya. Beberapa perkataan kaul yang saya pernah baca, ya, quotes bagus, tuh, ya gitu, bahwa para sahabat, para ulama salaf, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, itu sahabat, dia paling suka ketika menerima yang namanya musibah, ya. Ya kita mah terkena musibah nggak suka, katanya. Aduh, ya musibah, gitu ya, nembe terdamang we, gitunya, sadinten gitu, aduh siga kumaha, gitunya, cerik, gitunya, apalagi sebuah sebuah
penyakit ya gitu. Baru sebentar aja kan gitu seperti gimana gitu ya, seperti dunia runtuh gitu ya gitu. Kan gitu. Istrinya sakit, suaminya sakit, anaknya sakit gitu ya. Orang tuanya sakit juga gitu ya. Masya Allah gitu. Tapi Umar bin Khattab itu menginginkan yang namanya musibah gitu. Masya Allah gitu ya. Jadi ini senada ya dengan kita kan yang namanya kematian. Kematian itu ya setiap orang itu pasti ada yang namanya rasa takut ya, ada rasa takutnya. Ngeri lah gitu ya. Yang namanya mendengar kata kematian ya. Takut yang nantinya akan menerima azab tuh ya, azab kubur tuh ya. Atau nantinya dipertanggungjawabkan amal-amalnya. Dan itu mah kepastian ya, kepastian. Tinggal kita mempersiapkannya, itulah ya, harusnya gitu. Persiapkan ya, persiapkan apa yang nantinya kita hadapkan nanti di alam barzah maupun di akhirat nanti itu ya. Mempertanggungjawabkan dari amal-amal kita ya harus dipersiapkan, itu masalahnya gitu. Yang masalah itu bukan kita menyikapi dengan rasa takut, justru kita harus, orang yang soleh itu ya mengidam-idamkan yang namanya kematian gitu ya. Tapi bukan pikiran orang yang bunuh diri, bukan ya. Bukan pikiran orang yang bunuh diri. Orang yang bunuh diri kumaha Pak? Orang yang bunuh diri itu stres, frustasi, kumahanya latar belakangnya gitu ya. Bagaimana coba yang dia alami gitu ya gitu. Akhirnya dia nggak ada cara lain gitu ya. Dia ke jalan kereta, dia katanya jalan kereta. Ke jalan kereta kalau nggak ke sungai, dia jatuhkan diri, bunuh diri gitu ya. Padahal kalau bunuh diri can beres itu sebenarnya namanya urusan teh. Pasti akan ditanya lagi gitu ya. Nah itu. Dan saat itu pula ada yang berhasil bunuh dirinya, ada yang gagal gitu ya. Can waktos nama gitu ya. Can waktos nama gitu. Ajal ya tidak akan gitu ya gitu. Gitu. Jadi kenapa kematian itu harus kita suka gitu ya, atau mengidam-idamkannya? Nah, ini ada hadis-hadis yang saya mau bawakan, tapi karena waktu juga nih, mungkin saya hanya bacakan beberapa ya. Saya sampaikan sedikit saja ya. Yang tadi, atau ini juga tulisan saya sebenarnya yang dulu ya. Nah, makanya Ibnu Umar pernah menyampaikan kepada kita, dan tadi juga ada dalam khutbah ya. Ini bagus faedah yang saya dapatkan. Yakni kita itu anggaplah kehidupan dan kematian itu hari ini. Ya, gitu. Anggaplah kematian atau anggaplah kehidupan dan kematian itu ya untuk kita itu hari ini juga. Berarti kita apa? Benar-benar akan mempersiapkan ya. Mempersiapkan dengan amal soleh ya gitu. Yusari'una fil khairat ya gitu. Mempersiapkan ya. Kalau di waktu sore hari jangan menunggu pagi. Begitu juga sebaliknya. Di waktu pagi jangan menunggu sore ya. Persiapkan ya. Manfaatkan ya hidupmu sebelum kematian ya, sebelum kematianmu. Kemudian juga sebelumnya ya hidup sehatmu ya, sehatmu sebelum sakitmu. Kemudian hidupmu sebelum kematianmu. Nah itu ya, itu nasihat Ibnu Umar, itu luar biasa ya,
luar biasa nasihat yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, agar kita persiapkan untuk kematian, manfaatkan ya dari hidup kita ya atau dari sehat kita, kemudian hidup kita juga tentunya sebelum meninggal ya, sehat kita sebelum sakit ya. Soalnya kan banyak juga eh, waktu luang kita sebelum waktu sibuk gitu ya gitu. Itu itu yang disampaikan ya. Makanya ini juga ada hadis masih juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, ini hadisnya panjang tentunya. Karena itu saya tidak bacakan semuanya. Sedikitnya saja ya. Yang akhirnya saja ya. Yakni fa'ayul mu'minina akyas ya. Kan ditanyakan ya kepada Nabi ya. Siapa di antara mukmin itu yang paling cerdas ya gitu. Cerdas itu nggak mesti S1, nggak mesti IQ ya gitulah gitu. Nggak mesti IQ, nggak mesti hafalan ya cerdas itu. Tapi apa? Qala aktsaruhum lil mauti dzikron wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaika al-aqyas. Ya. Orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling bagus persiapannya setelah kematian. Yakni yang paling banyak bekalnya untuk menghadapi kehidupan setelah mati nanti. Yang berupa amal-amal soleh ya. Mereka itulah yang aqyas, orang-orang cerdas ya. Riwayat Ibnu Majah. Karenanya kembali dan berjumpa Allah itu di hari berbangkit kelak itu cita-cita yang tertinggi bagi orang-orang yang beriman ya. Sebelumnya ada nikmat kubur yang merupakan tempat istirahat ya yang diinginkannya, dan ada surga nanti yang abadi. Masya Allah ya. Inilah diidamkannya oleh siapa? Seorang mukmin ya gitu. Apa? Nikmat kubur ya. Nikmat kubur kemudian surga dan nanti adalah melihat wajah Allah ya. Masya Allah. Melihat wajah Allah itu luar biasa ya gitu. Ya. Lebih daripada melihat pemandangan-pemandangan indah gitunya di ini di mana di Darul Hasanah di Lemah Hegar ini ya gitu ya. Atau di gunung-gunung gitunya. Lebih daripada melihat pemandangan indah gunung-gunung gitu ya. Melihat wajah Allah itu luar biasa gitu ya. Tidak akan tergantikan gitu ya. Iya. Dan barang siapa yang benci pertemuan dengan Allah itu ya, maka karihahullahu liqa'ah gitu ya. Allah juga membenci pertemuan dengan dia gitu ya gitu. Nah itu. Nah itu. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah. Disebutkan dalam surah Al-Ankabut, man kana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwas samiul alim. Barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Allah, maka sungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti akan datang. Waktu itu akan datang ya, yang namanya
kematian pasti akan datang. Dan nantinya ketika bertemu dengan Allah itu pasti akan datang, ya. Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui, ya. Wujuhu yauma idin nalirah. Nah, ini sudah pada hafal nih ya, Al-Qiyamah nih. Yang hafal juz Al-Qiyamah termasuk 29 ya. Nih yang hafal juz 29 nih, udah masuk nih. Apa artinya? Dan wajah-wajah orang yang berseri-seri, ya. Pada waktu itu berseri-seri, ya. Siapa itu? Orang-orang mukmin, ya. Orang-orang mukmin itu berseri-seri, ya. An-nadiroh itu dari kata nadoroh, artinya rupawan, menawan, ya, cemerlang, lagi penuh kebahagiaan, keceriaan, ya, luar biasa, ya, gitu. Berseri-seri gitu, ya, gitu. Kalau kita lihat, ya, bayi yang sedang gembira gitu, ya, itu berseri-seri luar biasa gitu, ya, dengan senyumnya gitu, ya. Nah, itu nanti di akhirat itu lebih daripada itu, ya. Itu wajah yang berseri-seri, ya, mungkin di dunia gitu, ya. Ya kita mah kadang nantinya akan keriput, ya. Jangankan di sini sudah jerawat-jerawat gitu, ya. Jerawat akan tumbuh gitu. Selain juga bekas-bekas luka gitu, ya, karena penyakit dan sebagainya itu pasti akan tumbuh gitu, ya, terkadang gitu, ya. Tapi nanti di akhirat di surga itu akan menawan cemerlang luar biasa gitu, ya. Masya Allah. Ila rabbiha naziroh, kepada Rabbnya lah mereka melihat, yakni melihat dengan kasat mata, ya. Itu Al-Qiyamah 22 sampai 23, ya. Jadi melihat dengan kasat mata jelas, ya, melihat Allah. Nggak perlu kacamata, ya. Nggak perlu pakai bantuan tuh, ya. Nah, itu. Jadi melihat dengan Allah, melihat Allah itu dengan jelas, ya, Masya Allah. Dan hadis Rasulullah juga mengatakan, man ahabba liqa'a Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa'a Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang mencintai pertemuan dengan Allah, niscaya Allah mencintai pertemuan dengannya. Dan barang siapa yang membenci pertemuan dengan Allah, niscaya Allah membenci pertemuan dengannya. Nah, itu riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang dibenci pertemuannya nanti di akhirat, ya. Sehingga Allah menenggelamkan kita pada siksa waliyazubillah, ya. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, yang keduanya dalam Sahihain, ya, bahwasanya ada beberapa orang yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat kelak? Beliau menjawab, apakah kalian merasa sakit saat melihat matahari, ya? Saat melihat matahari dan bulan yang tidak dihalangi oleh awan. Mereka menjawab, tidak. Beliau pun bersabda, sesungguhnya seperti itulah kalian akan melihat Rabb kalian. Masya Allah. Jadi seperti melihat matahari dan bulan yang tidak dihalangi oleh awan, ya. Kan kita lihat bulan, ya, nanti di malam hari itu kan melihat bulan purnama gitu, ya. Begitu indahnya gitu, ya. Dan tidak terhalang tuh, ya. Tidak merasa sakit mata kita, ya, gitu. Seperti itulah, ya. Kita nanti melihat Allah, ya. Terus juga di Sahihain juga Rasulullah, ya, pernah melihat bulan pada malam purnama. Beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti kalian melihat bulan ini tuh.
jika orang meninggal bulan purnama gitu ya. Jika kalian mampu untuk tidak dikalahkan oleh perasaan lelah dan ngantuk dari mengerjakan sholat sebelum matahari terbit dan tidak juga sebelum tenggelamnya, yaitu apa? Sholat subuh dan asar, ya. Kuncina sholat subuh dan asar tepat waktu tongkat siangan. Ya, sholat subuh mah beratnya, sholat asar mah kadangnya biasalah gitu, insyaallah banyak. Sholat subuh nu berat eta gitu ya. Sholat subuh itu ya kadang keberangan tuhnya bangun-bangun gitu ya sudah adzan gitu ya. Ayo ya bahkan bangun nu sanes tos berjamaah ya mah taacan salat tuh ya. Eta subuh mah beratnya gitu. Kalau kita jaga subuh dan asar ini jaminan ya. Jaminan nanti kita itu akan melihat Allah. Itu luar biasa tuh. Subuh dan asar. Asarnya sibuknya gitu. Mencari kebutuhan tuh ya gitu. Insyaallah. Ya kalau sholat asarnya tepat waktu tuh ya, nah itu bisa tuh ya. Insyaallah ya. Jaga sholat subuh dan asar. Juga dengan khusyuannya gitu ya. Dengan benar-benar bacaannya ya ditegakkan serta gerakan-gerakannya ya. Serta di sini juga ada dalam masih Sahihain ya. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, Rasulullah telah bersabda, ada dua surga yang bejana dan semua isinya terbuat dari emas. Dan ada dua surga yang bejana dan semua isinya terbuat dari perak. Tidaklah terdapat tirai antara suatu kaum dengan penglihatan mereka kepada Allah, melainkan terdapat selendang kebesaran pada wajahnya di surga Aden. Nah itu ya gitu. Surga Aden itunya itu saja di surga Aden bisa melihat Allah. Masya Allah ya. Ya. Nih sedikit lagi ya. Juga riwayat Muslim. Ini dari Suhaib dari Nabi. Beliau bersabda, jika para penghuni surga memasuki surga, beliau bersabda, Allah Ta'ala firman. Ini hadis qudsi ya. Firman Allah nih ya, hadis yang merupakan firman Allah. Apakah kalian mau aku beri tambahan sesuatu? Nah, itu yang disebut ziyadah ya, itu ziyadah dalam surah Yunus ya. Nah, surah Yunus. Mereka pun menjawab, bukankah engkau telah membuat wajah kami berwarna putih? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Beliau bersabda, maka Allah pun menyingkap hijab. Mereka tidak diberi sesuatu yang lebih sukai ya daripada melihat Rabb mereka secara langsung. Itulah yang namanya ziyadah. Ya, kemudian beliau membaca surah Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya. Apa itu? Melihat wajah Allah. Nah, itu ya. Jadi itulah bagaimana hiburan bagi orang-orang yang beriman ya. Gitu ya. Ya, pertanyaan? Iya, itu mah kesalahannya Nabi Yunus mah meninggalkan dakwah saat itu ya gitu karena susahnya dia berdakwah menyampaikan syariat, yang menyampaikan akidah. Itu ya. Nabi Yunus ya kabur saat itu ya gitu. Ya dia kan pada saat itu juga takdir Allah ya harus diberi pelajaran ya, diberi pelajaran
Iya, iya, dimakan ikan paus tuh ya gitu. Hmm, iya, ya masya Allah ya, di waktu lamanya dan saat dimakannya itu ya gitu tidak meninggal tuh ya gitu. Nah itu disebutkan ya di beberapa ya ayat ya, ada di ya surah Yunusnya kan, ada surah Yunus tersendiri kan, surah Yunus, terus juga di surah Al-Qalam juga, itu yang hafal juga itu ya, Al-Qalam itu ya, itu disebut juga tentang Nabi Yunus ya. Ada lagi pertanyaan tentang Muharram, Mak? Ada pertanyaan tentang Muharram yang kemarin dibahas atau hijrah? Kalau nggak ada nih, sebenarnya saya ada em, jadwal lagi ya di jam 5 lebih ya. Baik, ikhwatullah. Jadi mendekati jam 5 itu ya. Paling saya siap-siap dulu untuk jadwal berikutnya. Itu saja dulu ya, mungkin yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada salah-salah kata gitu ya, atau ada yang kurang berkenan di hati ya. Insya Allah nanti hari Senin saja ya, karena Sabtu Ahad juga ini saya lumayan ya harus mengajarkan hafalan ya. Tentunya kita berdoa saja ini di waktu Jumat, kan di waktu asar itu ya. Ini waktu ijabah doa ya. Ini saya izin juga mau masukkan beberapa doa nih yang saya tar dulu. Ini doa yang saya hafalkan juga ya. Buat ikhwatullah bisa diikuti aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. Fatiras samawati wal ard. Rabba kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa anta. A'udzubika min syarri nafsi wa min syarri syaitan wa syirkihi wa an aqtarif ala nafsi su'an aw ujrahu ila muslim. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi Allahummatika an utala min tahti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa maghfirli walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Wa inna sadaqat qawal afaf wal ghina Allahumma nasrul. Ya muqallibal qulub sabbil qalbi Allahumma asyhli dunya lati wa dunya lati fiha ma'asi sudati laha ma'adi wa jatati fi kulli khair wal qadalim kulli syarr. Allahumma rahmatka arju fala takilni ila nafsi tarfatan laysa ni kallahu la ilaha illa anta. Rabbana atim lana nurana waghfir lana innaka lasdir wa tub alaina innaka tawwabur rahim.
Rabbana fil lana wal ikhwani alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi auzi'ni an azkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala shalihan tardahu inni tubtu ilaika wa inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrika alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi wa ma inni a'udzubika minal hammi wa hazani. Wallahu fiikum walafu minkum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa. Subhanakallah walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.